Kemampuan kita angkat dari dalam bumi 605.000 barrel per hari. Dengan kebutuhan Kurang lebih antara 1,3 sampai 1,4 juta per hari. 450 sampai 500 barrel per hari itu digunakan ke dalam negeri, sisanya itu diekspor karena itu jatah bagian bagi hasil dari kontraktor kan. Jadi kita impor minyak mentah 200 juta. Hampir 20% kita dari Timur Tengah. Ini ketahan sekarang. Nah, kita beli produk itu rata-rata kita ngambil dari kilang di Singapura dan kilang di Malaysia. Sumber Singapura dan Malaysia crude-nya dari mana? Sumbernya dari sana juga. Dari Hormuz juga. Jadi berdampak ini kan. Ketahanan energi kita yang 21-24 hari ini sekarang sudah menurun. Jadi berapa? Saat ini kurang lebih sekitar 15 sampai 16 hari. Hari ini pertama dengan kondisi geopolitik barang sulit. Pemilik barang atau trader itu sendiri adalah raja, Kang. Barang itu bertahan hanya 12 sampai 24 jam. Yang dibilang gas, produksi gas dan LPG itu berbeda. LPG ini sekarang di Indonesia itu yang diproduksi oleh kilang Indonesia hanya 20%. Berarti 80% impor. Dan harganya udah sama aja. Mengerikan. 70%-nya dari mana? Dari Amerika. Lebih ngeri lagi itu. Iya. Ya minyak nih 21 hari, kalau LPG 15 hari. Sekarang faktanya. LPG cuma 8,5 hari. Kalau tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa, kosong. Jujur. Pemerintah sanggup bertahan sampai bulan apa? Faktanya, Pertamina harus menanggung kurang lebih sekitar 5 sampai 6 triliun per bulan. Pas nahan kemarin untuk nahan harga ini. Kalau itu sampai hancur, ya hancur semua dong, Kang. Nah sekarang dia makanya akhirnya tanggal 18 nggak bisa ditahan. Masa mesti disubsidi dua-duanya? Berat pemerintah. Nggak tahan, ini lepas. Ini harus naik. Diesel solar Indonesia hari ini sudah 30.000. Itu harga pasar, Kang. Tapi kita harus berpikir juga alternatif lain apa? Adalah listrik. Kompor listrik ini juga 900 watt, Kang. Dibagikan ke masyarakat jaklek lah. Iya, di rumahnya. Nggak kuat ya. Nggak kuat listrik, ngejepret semua itu, Kang. Nah, cuma situasi. Kalau di Lemur ke kebun aja lah ya. Pakai kayu deh. Bicara gas 3 kilo, kosong. Yang turun ke jalan bukan demonstran kan. Emak-emak turun ke jalanan mendemo untuk bila nggak bisa masak di rumah kan. Kalau pemerintah nuntut untuk supaya masyarakat berhemat gitu ya pemerintahnya juga kan mesti berhemat. Oh iya. Saya bilang saja MBG 1,2 triliun per hari itu juga mesti dievaluasi. Pertamina ini sendiri yang saya lihat ya nggak berani dia mengambil tindakan yang secara status emergency gitu, status darurat. Siapa yang bisa menjamin mereka mengambil sikap itu tidak terjadi seperti teman-teman yang hari ini sekarang masih dalam proses persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Perspektif. Hari ini saya menghadirkan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Kang Doni Mariadi Ukon, yang tentu saja bidang beliau dan komisi beliau terkait dengan soal energi. Ada kekhawatiran di masyarakat BBM subsidi juga akan ikut naik. Terlebih kondisi keuangan, kurs dolar hari ini terus dan menyentuh angka 17.500. Gimana, Kang? Ya, terima kasih Kang Muhadjir. Saya di sini mencoba untuk memberikan penjelasan yang sebetulnya kita harus ya menjelaskan ke masyarakat duduk permasalahan hari ini seperti apa. Jadi kita balik bicara 1 tahun yang lalu, kondisi migas kita semua normal. Ketahanan energi kita itu 21 hari. Dalam arti kata ketahanan BBM kita, Kang. Kemudian ketahanan LPG kita itu kurang lebih 15 hari. Maksudnya reserve-nya itu cadangannya 15 hari. Ya. Karena kan ini bisa bicara masalah kecadangan itu adalah cadangan operasional. Jadi cadangan operasional itu dalam waktu mereka import, mengisi, storage segala macam, itu bisa mencapai
Kalau LPG 15 hari. Oh, Dalam jangka waktu 15 hari itu kan ada masuk gas lagi, LPG lagi, masuk LPG lagi, terus aja gitu. Jadi Ya. kan kita melihatnya bahwasanya storage ini menampung untuk 15 hari. oke. Jadi ketahanan energi operasional. Untuk LPG 15 LPG hari. 15 hari dan BBM itu 21 sampai 24 hari. Oke. Permasalahannya kita itu tidak banyak punya storage. Ini sekarang lagi pemerintah mencoba untuk storage atau tangki-tangki yang idle untuk menjadi penyimpan kita untuk meningkatkan ketahanan operasional kita. Oke. Ini yang lagi pemerintah mencoba untuk mengalahkan karena balik ke tahun 2024 itu ada Perpres nomor Perpres nomor 96. Perpres nomor 96 tahun 2024 itu yang menjelaskan mengenai CPE, cadangan penyanggah energi. Oke. Itu targetnya kita punya cadangan penyanggah energi selama 30 hari, Kang. Di luar dari 21 hari ini. Di luar dari 21-24 hari ini. Jadi penyanggah itu adalah kita punya stok di sini. Apakah itu crude-nya, apakah itu produknya, itu diam, Kang. Kalau kita kekurangan atau apa ini ambil dari sini, tapi harus diisi lagi. Jadi supaya betul-betul ini cadangan, kalau terjadi apa-apa, kita punya cadangan untuk masa 30 hari. Katakanlah kita tidak ada impor, tidak ada apa, tidak ada produksi. Ini 30 hari kita punya cadangan. Dan itu angka yang riskan. Di negara lain udah mencapai 200 hari. Punya cadangan reserve itu 200 hari. Tapi kembali lagi, cadangan itu juga kan akan harus keluar masuk. Karena kalau crude oil ataupun BBM itu kalau kelamaan disimpan juga kan rusak, kan. Jadi itu nanti di-recycle lah, kan. Ambil, isi lagi gitu. Nah ini Ya. ini kita bicara awal atau di akhir tahun 2024. Di 2025 terjadilah gejolak geopolitik. Kayak perang ya. Perang. Ya mungkin bukan rahasia lagi, itu kan Selat Hormuz yang jadi permasalahan hari ini itu kan. Ya. Yang mempengaruhi 20% suplai energi dunia. Dan kita, BBM kita itu dibagi kepada 2 klaster. Kita bicara BBM, Kang, ya. BBM yang pertama adalah kita klaster import crude. Kemudian ada juga klaster yang kita import barang jadi. Jadi berapa persen? Nah, kalau import barang jadi, BBM-nya itu, udah jadi. BBM-nya udah jadi, beli di luar, gitu kan? Itu masuk ke sini, taruh di storage langsung. Di storage itu tinggal di blending. Ya. Yang kasus kemarin itu cerita yang kita masalah di podcast sebelumnya. Iya, podcast sebelumnya yang masalah Ya. oplos itu kan, Ya, tanda ya. kutip itu kan sebetulnya bukan oplos, memblending dari nilai oktan yang rendah dicampur dengan yang paling tinggi untuk menemukan nilai oktan yang di tengah-tengah. Kurang lebih gitu kan. Ya. Jadi bukan oplos itu kan udah kita sampaikan di podcast yang lalu. Nah ini sekarang produksi lifting kita itu 605.000 barrel per hari. Kemampuan produksi kita dalam negeri Kemampuan kita angkat dari dalam bumi 600.000 605.000 barrel per hari. Dengan kebutuhan Dengan kebutuhan kurang lebih antara 1,3 sampai 1,4 juta juta per hari. Nah, Berarti Berarti kan yang 50%. ya. Tapi di satu sisi 605.000 barrel ini bukan 605.000 barrelnya semua dipakai oleh kita, diproduksi dan untuk kebutuhan kita ke dalam negeri. Oke, yang 600 itu ada Tidak yang keluar. 100, ada yang keluar. Berapa persen keluar? Nah, itu keluar itu saya pastinya saya lupa, tapi kurang lebih sekitar 450 sampai 500 barrel per hari itu digunakan ke dalam negeri. Sisanya itu diekspor karena itu jatah bagian bagi hasil dari kontraktor kan. Oke, berarti sekitar 200.000 lah ya. Ya 150 150 ya. 150 lah. 150.000 barrel Ya, per hari. keluar. Itu keluar barang. Nah, Oke. ini sekarang dikondisikan untuk jangan dijual keluar, dibeli. Oke. Karena itu kan jatah bagian kepada kontraktor. Ya. Itu bagi hasil kan. Ya. Nah, dan itu bagiannya kontraktor bisa menjual itu keluar. Tapi ini sekarang kita lagi coba untuk dipadatkan semua ke dalam negeri, diproduksi Oke. dalam negeri. Berarti kalau begitu
bukan 800.000 atau 700.000 yang diimpor itu 1 juta dong per hari. Hampir kurang lebih. Nah, dengan 1 juta per hari, Kang, itu bukan minyak mentah semua. Ada yang jadi, dan ada yang mentah. Nah, ini harus dipecah lagi nih kan, Kang. Oke. Yang mentah dulu deh. Yang mentah itu mereka meyakini kurang lebih sekitar mentah itu 200 juta per tahun. Berarti bagi 300 ya. Ya. Bagi 200 juta per tahun itu 365. kurang lebih lah. Yang ada jadi kita impor minyak mentah 200 juta. 200 juta per tahun. 2 tahun. Nah, ini yang si 200 juta itu masuk ke Indonesia, diproses di kilang kita. Ya. Ya kan? Ada sementara yang kapasitas kilang kita memproduksi, kalau saya tidak salah angka itu kurang lebih sekitar 700 sampai 800 ribu barrel kita bisa produksi per hari. Setahun. Per hari. Oh, per hari. Per hari memproduksi. Berarti kan sisanya adalah crude yang diproduksi dan juga BBM yang sudah jadi. Ya. Yang sudah jadi dan tinggal distribusi di Indonesia, di blending di Indonesia terus didistribusi. Nah, dari lihat BBM ini kita itu 20% import itu dari Timur Tengah. 20%? Ya. Yang mana tuh? Yang mentah atau yang mentah, jadi? Yang mentah. Oke. Yang mentah itu kita import dari Timur Tengah. Hampir 20% kita dari Timur Tengah. Ini ketahan sekarang. Karena situasi geopolitik. Karena ada perang. Ya. Ya, boikot-boikotan ya. Selat Hormuz dan apa segala macam. Jadi akhirnya kita mencari alternatif lain. Ke negara-negara lain kita coba cari dan juga Amerika. Oke, 20% yang terpengaruh berarti dari gejolak politik geopolitik sekarang, geopolitik sekarang, perang itu. Berarti 80%-nya kita impor dari mana? Kan itu baru bicara crude-nya kan, Kang. Ya. 20% import itu ada dari sana. Ya. Itu crude. Berarti 80% crude itu kita import dari negara-negara lain. Ya. Tapi bukan semata-mata kita negara-negara lain juga kita nggak beli produk kan, Kang. Nah, kita beli produk itu rata-rata kita ngambil dari kilang di Singapura dan kilang di Malaysia. Berapa? Pastinya jumlahnya saya, itu tadi hitungan tadi itu. Dengan jumlah produksi kita cuma 800 ribu barrel. Berarti sisanya di Singapura dan Malaysia gitu. Iya, kurang lebih gitu ya. Nah, ambil dari Singapura dan Malaysia. Sumber Singapura dan Malaysia crude-nya dari mana? Karena dia crude juga. Ya. Sumbernya dari sana juga. Dari Hormuz juga. Dari Hormuz juga. Jadi berdampak ini, Kang. Sangat berdampak. Baik yang langsung kita olah, maupun yang lewat Singapura atau Malaysia. Yes. Yang sudah diproduksi itu berdampak untuk masuk ke Indonesia. Makanya ketahanan energi kita yang 21-24 hari ini sekarang sudah menurun. Jadi berapa? Kalau saya tidak salah, saya belum cek lagi, tapi kurang lebih untuk saat ini kurang lebih sekitar 15-16 hari. Oke, berarti dengan kesimpulannya dengan geopolitik hari ini yang terjadi, ketahanan energi kita berkurang. Iya. Kalau dari 21 hari ke 15 hari berarti yang 40%. Iya. Itu satu poin ya. Jadi satu poin. Nah, kemudian kita bicara masalah ketahanan energi dari sisi itu tadi Malaysia dan Singapura yang kita ambil kan, Kang. Permasalahannya kan jadi ada dua nih, Kang. Keberadaan dari produk itu sendiri. Ya, ada atau enggak? Ada atau tidak? Karena ini kan bermasalah dengan geopolitik ini, dengan Selat Hormuz ini. Dan harga. Dua poin ini yang menjadi kendala buat pemerintah. Saya baru bicara dari tadi hanya bicara BBM. Belum bicara LPG. Nah, kalau kita BBM, kita solar, insya Allah kita sekarang tidak mengacu hanya dengan impor. Jadi maksudnya gini, kalau solar kita betul-betul produksi di Indonesia sendiri. Sebagian besar? Iya, sebagian besar. Hampir keseluruhan kebutuhan solar yang ada di Indonesia ini untuk solar yang di SPBU ya, ini betul-betul ini kita
produk lokal. Jadi dari crude yang kita import masuk ke kilang Pertamina yang ada, keluarlah solar. Jadi hari ini tidak impor solar. Tapi kalau solar industri, solar untuk HSD gitu ya, high speed diesel segala macam, itu ada beberapa yang masih impor. Nah ini kita bicara solar. Tapi kalau BBM kita masih impor. Kalau bensin ya? Bensin itu masih kita impor. Baik yang subsidi maupun yang non subsidi. Oke, berarti ada dua nih Kang case-nya. Oke. Hari ini, pertama dengan kondisi geopolitik barang sulit. Susah ya cari barangnya. Ya. Dan kalau dulu itu orang menawarkan ke kita buka tender, mereka menawarkan tender itu, Pertamina itu melakukan tender itu kan berdasarkan dari kebutuhan. Dia melakukan tender, apakah untuk dari produk BBM sendiri atau dari crude oil. Dia melakukan tender berdasarkan kebutuhan, betul kan? Ya. Baru mereka melakukan tender untuk pembelian. Barulah semua para trader itu menawarkan. Hari ini, Kang, Pertamina itu tidak melakukan, maksudnya dia melakukan tender, tapi sekarang karena kesulitan ini, mereka harus memblas ke semua trader, mereka punya apa? Oh jadi kita terbalik, sekarang yang nyari. Yes. Jadi posisinya adalah hari ini, pemilik barang atau trader itu sendiri adalah raja, Kang. Oh. Karena kesulitan barang ini. Begitu kompleksnya sekarang. Di satu sisi, Pertamina sendiri melakukan tender, kan ada proses, Kang. Ya. Nah, tapi kondisi pasar hari ini, barang itu bertahan hanya 12-24 jam. Kan kontradiksi, perbedaan yang sangat jauh. Kalau tender itu kan proses. Dia tender, masukin harga, nanti turun, penawaran, negosiasi segala macam. Ini kan butuh waktu, Kang. Ya. Oke? Dalam situasi hari ini, cara ini udah sulit untuk maksudnya bukan sulit, nggak gampang, nggak semudah dulu. Karena apa? Pemilik barang adalah raja. Dalam situasi hari ini, pemilik barang adalah raja. Jadi mereka dibutuhkan untuk benar-benar mau beli barang itu harus direct negotiation. Ada orang nawarin, time frame-nya sesuai, mereka bisa delivery kapan, apa segala macam, time frame-nya sesuai dengan kilang bisa terima barangnya, langsung di direct negotiasi sama mereka. Harus begitu. Putuskan harga dengan negosiasi, dengan harga platformnya Pertamina berapa, negosiasi, putuskan langsung. Oke. Jadi kalau kemarin itu trader itu datang menawarkan, kalau sekarang terbalik. Makanya kita nyari. Pemerintah yang mencari itu barang. Dan trader ini dikejar-kejar ya. Iya. Dan harganya bisa fluktuatif, hitungan jam. Iya. Barangnya, ketersediaan barangnya juga bisa hilang. Hitungan jam. Hari ini mereka nawarkan sekian, besok mereka bilang, oke, saya beli sekian. Misalnya gitu kan. Oh maaf, barang sudah tidak ada. Karena berebut, Kang, barang juga. Dari tadi saya cuma bicara masalah BBM. Itu dari cerita. Itu cuma BBM. Sekarang bicara gas. Kalau gas itu kita nih, gas ini masyarakat nih kan kalau bilang gas ya sarunya gas tabung sama dengan gas pipa gitu. Beda nih. Klasifikasinya beda. Masyarakat harus tahu kalau bicara gas itu adalah gas yang diambil dari bumi. Ya, di bor gasnya keluar. Ini yang gas ini yang dimanfaatkan untuk kebutuhan melalui pipa. Ya. Kalau gas ini nanti yang keluar ini mau ditransport, itu harus diproses. Proseslah menjadi yang namanya LNG. Liquid ya. Liquid. Itu diproses. Itu bisa jadi gas tadi diproses baru ditransport kemana? Di kebutuhannya. Yang gas yang dari alam itu. Iya, gas alam tidak liquid. Tidak. Nah, melalui proses. Jadi liquid tuh. Betul. Melalui proses, begitu sampai di lokasi, itu dirigasifikasi menjadi gas kembali, baru disalurkan melalui pipa. Ini dari proses ini semua tidak ada tabung, kan? Pipa semua. Pipa semua. Nah, itu yang bicara gas. Ini kadang-kadang
kita harus memberi pemahaman kepada masyarakat, gas itu yang dibilang gas, produksi gas, dan LPG itu berbeda. Beda. Ya, Karena orang selalu menyamaratakan antara dua gas ini kan. Ini beda. beda. Karena kalau gas LPG, kalau gas alam itu dari bumi tadi. LPG juga dari bumi, tapi kedatangannya LPG ini hadirnya bersamaan dengan crude. Ada satuan di dalam crude itu nanti akan keluar namanya C3, C4 juga. Ya, Gas buang. berarti nyambung lagi sama aja dengan minyak gitu. Yes. Keluarlah gas yang namanya LPG. Hmm. Itu kalau nggak salah tuh, kalau unsur kimianya itu C3, C4 lah. Nah Ya. itu yang menjadi LPG, propan dan butan. Ya, dari crude itu kan dipisah-pisah Iya. ya, jadi solar, jadi Iya, gas, betul. Iya. jadi bensin lah ya. Nah, ini sekarang saya bicara gas. Tadi gas tadi itu gas alam itu tadi kan. Hmm. Nah kalau bicara LPG itu yang dari proses kilang. Dari dasarnya crude tadi kan Ya, bukan. menjadi LPG. Hmm. Nah LPG ini sekarang di Indonesia itu yang diproduksi oleh kilang Indonesia hanya 20% kebutuhan Indonesia. Berarti 80% impor. Impor. Dan harganya udah sama aja. Mengerikan. Itu yang ditabung kita ini rumah tangga ya, Iya. mama yang Iya. hari di Indonesia ini, itu gas dari luar negeri. Iya, impor. Jadi yang diproduksi di Indonesia itu hanya 15-20%. Ngeri itu Pak. Mengerikan. 10%-nya itu dari 10-15% itu dari Timur Tengah. 70%-nya dari mana? Dari Amerika. Lebih ngeri lagi itu. Iya. Jadi kalau saya bilang kondisi itu sekarang Amerika juga dia bertahan dengan energinya dia. Iya, iya, iya. Yang produk LPG yang kita di Timur Tengah itu kita ada 10%. Salah satu fasilitasnya kemarin yang di MENA itu yang di Qatar, di BOM itu mengenai fasilitas itu. Fasilitas LPG. Jadi sources LPG kita yang di Timur Tengah juga Kena ya. kena bom kemarin itu. Karena berdampak kepada fasilitas LPG yang ada di Timur Tengah. 10%. Sekarang yang 70% dari Amerika kan. LPG-nya. Kalau Yes. tadi Akang bilang ya minyak nih 21 hari, kalau LPG 15 hari. Sekarang faktanya. LPG cuma 8,5 hari. Seminggu. Kalau tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa, Kosong. Ini kan yang ditakutkan, Kang. Jadi kalau misalnya gas ini nanti kita habis, ini kan kita menunggu terus barang masuk dari Amerika, Australia kita ada LPG juga import, ada sebagian. Sekarang kita Pertamina ini yang saya dengar mereka cari kemana-mana mencari alternatif, termasuk Rusia. kondisinya sudah seperti minyak juga. Dan Bukan- harganya gila-gilaan. Saya nggak tahu sekarang berapa ya, cuman base price-nya, standarisasi harganya LPG itu biasanya standarnya harga Aramco, harga Timur Tengah. Aramco tuh yang dibom kemarin kan? Ya, kena Iya. ya. Aramco plus berapa dolar Hmm. per kiloliter kalau nggak salah. Dan sekarang yang tadinya cuma Aramco plus $100, plus $120, sekarang sudah alhamdulillah Aramco plus $400 per kiloliter. Harga pasarnya kurang lebih segitu. Sudah 2 kali lipat. Yes. Dari cerita tadi saya semua, Kang. Saya mau tanya sama Kang balik. Saya mau nanya itu Energi kita dalam kondisi baik-baik saja atau tidak? enggak lah. Tidak. Jadi ini rawan, tapi memang pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menahan ini, menjaga ini. Jujur. Pemerintah sanggup bertahan. Kalau ini nggak berubah ya situasi. Pemerintah sanggup bertahan sampai bulan apa? Kalau sekarang begini, Kang. Kalau menahan ini, pemerintah ini sampai tahun ini mudah-mudahan masih bisa menahan harga subsidi. Yang lain nggak bisa. Kalau non subsidi, saya yakin harus lepas. Tanggal 1 April kemarin kan rencana mau dinaikkan BBM. Terus diumumkan oleh pemerintah tidak jadi. Batal. Ya, saya melihatnya, oke, kita mencoba untuk tidak menjadi
ras di lapangan. Kondisi panic buying di bawah. Tapi kan nggak begitu, Kang Doni. Masyarakat juga kan harus tahu. Nah makanya, Maksudnya ya masyarakat pengen energi murah, Iya. gitu ya. Pemerintah itu tidak usah membuat panik masyarakat, Iya. tidak perlu juga. Tapi kan pemerintah harus memberikan penjelasan. Nah. Jangan seakan-akan ini tenang saja kan gitu. Bahasanya tenang saja. ya saya tidak tahu planning dari pemerintah ini sekarang seperti apa gitu. Cuman Padahal kondisinya tidak baik-baik saja, masyarakat dininabobokan dengan Nah, narasi-narasi itu yang maksud saya, Kang. seakan-akan baik-baik saja. Nah, Padahal sekarang nggak kita seperti kan itu punya faktanya. beban, pemerintah itu punya beban subsidi kan. ya, Dari subsidi BBM dan juga subsidi LPG. berapa 3 kilo. Berapa persen sekarang kenaikan spending money? Pastinya Pemerintah. saya lupa ya. Pastinya saya mesti hitung. Cuman yang jelas hari ini kita itu lonjakan harga crude aja untuk BBM subsidi itu yang tadinya ICP tadinya $70, ini hari ini udah mencapai 100. Ya, Ya, tapi average menurut pemerintah ini masih di bawah 100. Average. 90 Rata-rata. sampai 100 lebih lah ya. Ya, tapi kan itu kenaikan juga signifikan kan. Betul. Katakanlah 90, jadi kenaikan kurang lebih $20. Hmm. Berarti kenaikan itu kurang lebih dari 70 itu hampir 30% minimal. Nah, dilalanya sekarang ini pemerintah mencoba menahan subsidi tetap dengan harga yang sama. Apakah itu LPG? Apakah itu BBM? Pemerintah masih punya reserve untuk menahan ini dan mengeluarkan dana subsidi ini. Karena subsidi pasti naik kan, Kang? Karena subsidi ini kan dibayarkan kemana? Ke masyarakat. Kan nggak dibayarkan ke Pertamina kan? Ya. Pertamina memproduksi LPG atau memproduksi beli LPG atau memproduksi PLPG, beli BBM atau memproduksi BBM dengan nilai X kan. Nah nilai X ini kan naik nih sekarang. Berarti pemerintah harus menambahkan lagi kan subsidi dia. Ya. Betul nggak? Ya. Ini yang bicara subsidi. Nah kebalik lagi, terus sekarang naik kepada yang non PSO, non subsidi. Jadi kalau subsidi itu namanya PSO, kalau non subsidi itu non PSO berarti. Nah kalau yang non subsidi itu udah sekian lama kita terikat dengan harga pasar. Harga dunia kita udah terikat. Kondisi crude naik, kondisi BBM naik, mereka juga ikut naik. Ya. Kondisi turun, mereka juga ikut turun. Jadi udah terikat kita. Nah hari ini, ya pada saat hari ini kan naiknya juga signifikan kan. Kalau dulu kan naik $2 sehari, $1 turun lagi, naik turun, naik turun, naik turun. Ya. Dan itu kerasa kan BBM non subsidi itu di pasaran juga kan diumumkan naik. Tapi besoknya kita Turun sebulan lagi. turun lagi gitu kan. Lah hari ini sekarang naiknya signifikan. Bukan signifikan, ini udah ganti harga. Loh, justru Kalau naik itu kan naik 1.000, Nah. naik 2.000. Ini naiknya 10.000. karena lonjakan harga bahan dasar tadi meningkat. Kesulitan yang ada adalah kesulitan barang itu sendiri yang membuat barang harga ini naik. Yang kedua adalah kesulitan kapal karena bermasalah dengan kapal ini Selat Hormuz nih kan. Ya. Kesulitan kapal yang akhirnya apa? Harga transportasi BBM itu tadi untuk masuk ke Indonesia naik juga kan, Kang? Ya, ya. Berarti kan double cost yang naik. Ya. Ada 2 angka yang naik. Nah sekarang kalau pemerintah kemarin mencoba menahan subsidi dan non subsidi untuk ditahan, tidak naik. Sempat kan? Sempat nahan dia. Tanggal 1 April. Ya kan sempat nahan Iya. dia kan? Dia bilang tidak akan ada kenaikan 1 April. Padahal di Singapura udah 50.000 lebih Yes. per liter. Pada kenyataannya, Kang, faktanya Pertamina harus menanggung lebih dari kurang lebih sekitar 5-6 triliun per bulan Pas nahan kemarin untuk itu. nahan harga ini. Bagaimana mereka bisa berjuang? Dan kita cuma punya satu loh. BUMN yang bergerak di dunia migas Energi ya. ini. Hmm. Kalau itu sampai hancur, ya hancur semua dong, Kang. Betul.
Nah sekarang dia makanya akhirnya tanggal 18 nggak bisa ditahan. Masa mesti disubsidi dua-duanya? Pemerintah mensubsidi yang PSO. Tapi pemerintah tidak mungkin mensubsidi yang non-PSO. Double cost lagi. Berat pemerintah. Nggak tahan, ini lepas. Ini harus naik. Itu faktanya hari ini. Oke, dan kalau diesel ya solar itu kan yang ganti harga, saya bilang bukan naik ya. Kalau naik itu dari 15.000 jadi 16.500. So ini kan dari 15.000, 14.000 lebih, 23.000. 23.900. Oh itu kan ganti harga, Ya. ganti label. Ya karena memang nggak mungkin ditahan kan. Dan ini kan masuk ke industri. Iya. Dampaknya kan besar. Diesel solar industri hari ini sudah 30.000. Itu harga pasar kan? Harga pasar 30.000. Yes. Karena mereka solar industri, mereka impor sendiri industri dan harganya sudah 30.000. Dan ini akan berdampak langsung Yes. terhadap kenaikan harga di Iya. masyarakat. Itu Iya. nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan. Ya kita lihat gitu. Kalau mereka masih mencoba untuk bertahan ini ya kita lihat sampai sejauh mana mau nahan kan. Nah tapi sekarang jangan kita salahkan pemerintah karena ini terjadi karena apa? Situasi global, situasi dunia. Hmm. Pemerintah ini mencoba untuk menahan. Kalau pemerintah udah gila mah dilepas semua kan? Ya. Dia coba tahan ini dan tidak mungkin dia menahan yang non PSO. Yang PSO yang penting untuk kepentingan masyarakat. Ini yang mereka harus tahan, yang subsidi. Nah, balik lagi kepada masyarakat dong. Sekarang kalau udah begini, kalau kita melihat situasi begini, ya kita kasihan pemerintah kan. Ini pemerintah mencoba untuk bertahan dengan kondisi keuangan yang ada. Saya balik lagi, saya ingin menyentuh masyarakat, menyenggol masyarakat. Marilah kita berhemat. Itu penting-penting, yang nggak penting-penting ya silakan nggak usah dilakukan lah. Ya. Gitu Yang boros itu kan di dapur sekarang. Betul. Kita mau pergi. Dapurnya banyak. Ya itu juga salah satunya kan. Ya. Oke, ini akan tahun ini tahun terberat lah tentunya ya. Kenaikan harga itu nggak bisa ditahan. Saya ingin nanya ke Kang Doni. Perkiraan ini yang subsidi ini kan mesti naik juga nih. Karena udah nggak rasional kalau hitungan ini. Pemerintah akan bertahan sampai kapan? Kalau Yang pertalit ya. Kalau yang subsidi lah. yang bicara subsidi, Minyak dulu. bicara subsidi minyak, saya nggak apa-apa. Subsidi itu minyak dan Gas. gas itu tetap dua-duanya memang punya angka sendiri-sendiri ya. Ya. Tapi balik lagi, kemarin Pak Menteri juga sudah memberikan mereka masih aman untuk yang subsidi Sampai kapan? sampai tahun ini. Di tahun ini insya Allah aman. Berarti akan ditahan sampai akhir tahun. Yes. Yang subsidi ini Ya. tidak akan. Dan mudah-mudahan sebelum sampai akhir tahun harga kembali normal. Ya. Bukannya sekarang ada new normal ya? Ya, situasinya sekarang ini nggak normal banget gitu Kang. Nggak normal banget. Jadi memang balik lagi Kang. Jadi ya pemerintah saya akuin mereka banting tulang bekerja keras untuk menahan ini, mencoba untuk bertahan dengan situasi geopolitik yang seperti sekarang. Tapi balik lagi Kang, kita sebagai masyarakat juga jangan leha-leha. Mari kita juga sama-sama untuk berpikir bahwasanya ya jangan boros lah kita. Yang nggak penting nggak usah lakukan. Masak-masak juga kan yang bukan penjelasannya yang harus jelas lah kan. Pengertiannya itu ya kita jangan boros dalam masak. Ya. Kalau memiliki poin alternatif selain LPG jauh lebih baik. Contoh kompor listrik. Ngangetin pakai kompor listrik tidak menggunakan gas dan itu ongkosnya lebih murah daripada LPG kan.
Iya, iya. Masyarakat kan pakai gas oleh pemerintah juga kan. Iya. Jadi kalau sekarang misalnya, karena sekarang keberadaan listrik kita Ganti kerosin, ingat nggak dulu? Iya, solar kan, ganti solar, ganti minyak tanah. Kerosin. Nah sekarang ini kan gini loh Kang, dari sisi ketahanan energi, kita BBM lagi berpikir ada masalah ini dengan BBM. Tapi kita harus berpikir juga alternatif lain apa? Adalah listrik. Karena hari ini kita base-nya listrik kita hanya Batu batu bara. bara. Batu bara itu kurang lebih 60-70% itu batu bara. Dan di kita kaya kan. Ya, dan kemudian kita juga punya gas. Dengan menggunakan gas itu pembangkit alam, listrik. Jadi Geothermal. ujungnya adalah listrik. Ya. Ya, kita mau berhemat. Ya, misalnya kita untuk ngangetin makanan pakai Ya, ya. listrik. Tak balik lagi, Ya pemerintah juga. kompor listrik ini juga 900 watt Kak. Jadi kalau misalnya kita bicara sama masyarakat yang masih menggunakan subsidi, belum tentu rumahnya juga menggunakan 900 watt. Ya, ya nggak Nah, nyampe lah nggak ya. nyampe. Kita Yang cuma 450. 750, 450 450 kan. ya. Nah, ini 450, 900 kan. kita menyarankan ke pemerintah untuk semua sekarang diratakan naik ke 900. Supaya bisa kompor listrik. Ya. Jadi Itu salah satu alternatif. oke, alternatifnya kita pakai kompor listrik. Iya. Kalau tagihan listriknya? Enggak, belum tentu bisa dibandingkan dengan LPG jauh lebih masih di bawah harganya. Kebutuhan per kilonya. Maksudnya mending beli tabung atau beli bayar listrik, perbandingannya ini kan mesti dihitung Masih dulu. lebih murah listrik. Masih lebih murah listrik. Karena ya paling kita beli kompor listrik berapa harganya, itu kan itu angka lagi kan. Saya nggak tahu, kita kemarin tahun 2023-2024 punya program kompor listrik pemerintah untuk yang dibagikan ke masyarakat. Terkendala dengan adanya yang tadi saya bilang, standarisasi dari kompor listrik ini hanya 900 watt. 900 dibagikan ke masyarakat jaklek lah. Iya, Di nggak rumahnya. kuat ya, itu nggak kuat Ngejepret. listrik, ngejepret semua itu kan. Nah itu begitu, itu kan salah satu solusi nanti yang kita akan jalankan. Iya, iya. Kan ada listrik yang konduksi kan Iya. sekarang. Nah itu sebagai bagian dari cara bagaimana kita berhemat. Misalnya kita beli kompor listrik harga berapa dibanding kita membayar LPG dengan harga berapa. Oke. Ini akan terjadi penghematan ini di yang non subsidi. Di atas 900 sih kan. Saya bicara sekarang di atas 900. Ya, dia pakai gas 12 kilo. Atau gas yang di Yang atas tabung- non subsidi, tabung 12 kilo, tabung 5 kilo. Tabung 3 kilo Nah, kalau 3 kilo kan subsidi kan. subsidi. Nah, ini kita bicara di atasnya yang non subsidi. Mereka punya rumah yang mampu untuk bayar punya listrik di atas 1.000 kan, Kang. Iya, iya, 1.000. Nah, dengan menggunakan gas itu kan juga harganya masih mahal. Untuk menghematnya bagaimana? Ya udah kita gantilah ya. sama gantilah dengan untuk menghangatkan yang menggunakan listrik atau apa. Kita coba solusinya lah. Ya. Nah ini saya pikir masyarakat juga harus paham Kalau di situasi. Lemur ke kebun aja lah ya. Pakai kayu deh. Pakai suluh. Pakai solo. Iya memang udah sekarang bermunculan sekarang kan. Dan situasi sekarang ini bermunculan orang menggunakan kayu. Tapi kayunya juga kan nggak banyak sekarang kan. Iya, iya, iya. Ya kita cari alternatif. Kompor-kompor yang menggunakan listrik itu saya pikir karena Oke, kalau listrik ini kita akan nggak ada ngomong masalah. nyaranin masyarakat pindah ke kompor listrik. Ini benar-benar emang udah mendesak banget atau gimana sih? Bukan masalah mendesak atau tidak mendesaknya, Kang. Ini istilahnya sedia payung sebelum hujan, Kang. Ya, tapi kan mestinya pemerintah menyiapkan itu. Ya, sekarang Kompensasinya apa? kalau sekarang pemerintah, ya makanya saya bilang tadi, Ya kan? saya bicara tadi, pemerintah sedang berusaha satu sisi, mari masyarakat juga ikut membantu gini supaya Ya. kita juga nggak ada ruginya kok buat masyarakat yang mampu ya. Ya, Bagi ya, masyarakat mampu nggak ada ruginya mereka beli kompor listrik, misalnya gitu kan dia pakai listrik untuk memasak, Oke. as is gitu dia, dan saya jamin tidak akan lebih mahal dari menggunakan LPG 12 kilo. Lebih murah ya. Ongkosnya lebih murah. Ongkos per bulannya. Saya lebih bicara ongkos ya, bukan bicara beli barang. Barang kan macam-macam harganya. murah. Ya. Tapi dengan mereka meminimize cost dengan menggunakan LPG,
dia menggunakan listrik, kan ada koridor yang bisa kita manfaatkan untuk membeli kompor listrik. Kurang lebih gitu kan, Kang? Iya, iya. Jadi mari kita berpikir smart, mari kita berpikir pintar Iya. untuk masyarakat bisa di satu sisi menghemat dan kita kelangkaan ini juga tidak menjadi masalah nantinya ke depan. Ya, mau ada Hormuz, mau enggak, ya, Ya, gitu kan. mau ada perang, mau ada apa. Iya, yang penting listrik masih kita berpikir nyala. gitu loh. Jadi saya menyarankan juga kepada masyarakat, sedialah payung sebelum hujan. Oke, Nah, ini hujan udah gerimis, Kang. udah hampir, jangan-jangan udah mau badai ini. Jadi Cuma kita aja masyarakat nggak tahu, padahal ini lagi Iya. goncang-goncangan. nih. betul. Jadi Pemerintah memang tuh. Sampai minta. ada WFA diliburin sehari. Gitu. Nah, ini satu lagi, Kang. Kita bicara dikasih WFA. Saya juga sampai kaget kemarin Oh, di WFA. sini WFA-nya hari Jumat kan, Nah, jadi long weekend. Nah, itu dia. Sekarang ada bicara long weekend di hari Jumat. Iya, Orang WFA hari Jumat. iya. Long Jangan weekend. jangan long weekend terus kitanya jadi kemana-mana buat pergi ke sana, pergi ke sini, ke segala macam, akhirnya BBM kan. Nah, Iya. itu kita ngirit lah, nggak usah lah, kita di rumah aja. Gitu kan. Itu satu-satu cara kan, kalau kita semua serempak melaksanakan ini bersama, kita membantu situasi ini, kita bisa, bukan kepentingannya pemerintah loh, Kang. Oke. Ini saya bicara kepentingan secara nasional. Saling membantu, Ya, kita mengirit untuk kepentingan bersama, untuk melangsungkan kehidupan kita ke depan lagi. ya. Kurang lebih begitu kan? Ya? Ini kalau Kang Doni udah ngomong kayak gini, tanda bahaya nih. Karena dia tahu dalaman Pertamina-nya kayak gimana, anggarannya seperti apa. Ini early warning buat kita ya. Ya. Masyarakat yang listriknya udah 1000 ke atas, Ya. sebaiknya ganti dari sekarang. Ya. Gitu ya, pakai Ya. listrik. Ya. Jangan pakai gas tabung yang 12 atau yang 5 kilo ya. Ya. Lebih mahal. Ya. Ini ngeri nih. Ngeri-ngeri sedap. Lalu saya juga, kalau masyarakat sekarang harus hemat, saya pikir pemerintah juga harus hemat dong. Ya. Spending money sekarang. Apalagi Pak Menteri udah bilang bahwa hari ini itu Pak Purbaya kan, terakhir itu statementnya ya, kita ini dalam kondisi survival. Ya, hentikan dong hajat-hajatnya ya. Ya, Akang sendiri kan bicara sendiri kan, Pak Purbaya mengatakan kita survive. Iya, kan? Kita lagi survive itu kita lagi mencoba bertahan terus. Iya, tapi kan kadang dia bilang kita nih baik-baik saja, gitu kan. Ini karena biar masyarakat tidak panik, Kang. Iya, iya. Yang ditakutkan adalah panik buying nantinya, Kang. Tapi kan harus jujur juga kan. Karena kalau bicara sekarang, Kang, Harus bicara jujur gas juga. 3 kilo Ya. kosong, yang turun ke jalan bukan demonstran, Kang. Yang turun ke jalan mendemo. Emak-emak turun ke jalanan mendemo untuk bila nggak bisa masak di rumah, Kang. Kalau sampai gas 3 kilo, gas LPG kosong. Ya. Karena hari ini semua rata-rata yang ada di Indonesia semua berharap kepada LPG untuk memasak. Tanpa disadari, tanpa diketahui oleh masyarakat bahwasanya apa? Produksi LPG itu hanya 20% Ya. diproduksi oleh negara kita sendiri. Sisanya kita impor. Gini Kang maksudnya. Kalau pemerintah nuntut untuk supaya masyarakat berhemat gitu ya. Ya pemerintahnya juga kan mesti berhemat. Oh juga. iya dong. Program-programnya coba diperbaiki Ya, gitu ya. ya. Yang Saya pikir kira-kira tidak bermanfaat atau hambur-hamburin uang. Saya bilang saja MBG 1,2 triliun per hari. Gitu kan. Itu juga mesti dievaluasi. Kan ada coba dipakai subsidi untuk kompor listrik atau naikin daya gitu kan. Itu lebih bermanfaat deh kayaknya. ya, jadi Dalam memang kondisi program-program yang akan kita ke depan ini saya berharap kepada pemerintah betul-betul mengena Ya, yang tepat dan sasaran tepat aja. sasaran. Kalau untuk masyarakat miskin yang tidak mampu, memang butuh masalah stunting, kekurangan gizi lah, gizi akut. Saya setuju. Tapi kalau sekarang dipertahankan, di satu sisi
teriak-teriak kita lagi survive, kondisi tidak baik-baik saja. Kita harus bayar bunga utang juga jatuh tempo tahun ini sekian ratus triliun gitu ya. Satu sisi ini program yang ambisiusnya tetap jalan kan, kelihatan nggak ada moda hemat, ini pemerintah mampu. Jadi memang saya berharap juga pemerintah, ya saya bukan mengatakan pemerintah tidak aware, pemerintah aware dengan situasi yang ada hari ini. Pemerintah sadar, pemerintah tahu mereka sedang bekerja, mereka sedang berusaha untuk meminimalisasi masalah yang akan timbul nantinya. Ya mudah-mudahan ya kita doain aja kan pemerintah betul-betul bekerja, menteri-menterinya juga mampu untuk menjalankan ini semua supaya kita bisa survive. Jadi jangan yang survive cuma menteri keuangannya saja, tapi menteri yang lain juga bisa survive, bekerja sama untuk mempertahankan ini. Dan situasi ini bukan kesalahan siapa-siapa, ini adalah masalah-masalah dunia ini yang memang situasi global kan. Iya. Sempat dibahas nggak oleh Akang dan teman-teman gitu ya. Ketika misalkan nanti yang subsidi ini gas ataupun minyak ini mesti ditaikan, kompensasinya apa? Kalau MBG saya pikir nggak sepadan. Ya kalau bicara kompensasi, ini bukan pada saat yang tepat kita menagih untuk bicara kompensasi kan. Kalau hari ini saya pikir nggak naik aja udah bagus gitu kan ya. Udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sampai kapan pemerintah bertahan kan juga kita lihat ya, dia bisa tahun depan bagaimana. Iya. Gitu kan. We never know. Ke depan gejolak apakah lagi yang akan terjadi. Karena situasinya kan tidak pasti. Iya. Mungkin saja kan besok memburuk. Iya. Kan kita harus sedia juga. Iya. Jadi makanya saya bilang tadi, kita berpikir alternatif untuk bertahan hidup. Energi. Ya energi ini kan pita kan. Ya. Ya urat nadinya lah. Ya. Kalau energinya rentan seperti ini, lalu kita tidak bisa menghadapi situasi ini kan bisa runtuh. Ya. Peradaban kita. Makanya saya menyentil masyarakat juga, mari kita sama-sama lah berpikir untuk kedepannya seperti apa. Pemerintah sebagai tugasnya dia melakukan menahan ini harga, dengan dia harus spending lagi uang dengan situasi keuangan yang juga tidak baik-baik saja. Nah makanya dari pagi-pagi hari saya mencoba menyentil kepada pemerintah dan juga masyarakat. Mari kita sama-sama. Pemerintah berhemat, masyarakat juga ikut berhemat dalam situasi yang ada hari ini. Satu lagi, program-program yang tidak jelas hentikan. Oh iya. Ya kan? Betul. Silakan dievaluasi semua. Dan saya dari sebagai partai gitu ya, dari PDI Perjuangan hari ini kita kan mencoba memberikan masukan kepada pemerintah. Tolong juga kita didengar gitu loh. Ini harus menjalannya seperti apa? Alternatifnya seperti apa? Karena menurut saya kita tidak dalam baik-baik saja saat ini. Ya. Dan kita ini bukan memposisikan seperti yang Ibu Ketua Umum bilang, kita bukan memposisikan sebagai oposisi, tidak ada dalam kamus kita sebagai oposisi, tapi kita penyeimbang. Kita penyeimbang, kita menyampaikan kepada mereka ini salah loh, kalian harus lakukan ini. Kita memberikan masukan kepada pemerintah. Nanti tugas-tugasnya kita ini di DPR juga menyampaikan ke pemerintah kan. Tolong kalian perhatikan ini poin-poin tadi. Ya, karena inflasi sedang terjadi, kondisi global penuh dengan ketidakpastian. Besok apakah minyak ini akan turun atau tambah naik lagi? Kita tidak tahu. Berharap normal juga belum tentu. Ya. Gitu. Dan kalau harga sudah naik biasanya nggak turun lagi. Ya mudah-mudahan turun kan. Ya, karena kita pernah mencapai 100 lebih. Ya. Tapi balik lagi ke 70. Maka kita harus memikirkannya dengan mencari alternatif lain yang lebih kreatif, yang lebih berhemat. Masyarakat tentu akan mengikuti Kang. Ya. Gitu ya. Kalau diteladani oleh pemerintah sendiri gitu ya. Makanya balik lagi kita lagi memperjuangkan di komisi juga energi baru terbarukan. Itu juga
Nah, itu Bagus. alternatif lain yang Iya. ya anggaran yang besar-besar itu kalau di Tasik ya, geothermal Galunggung kan udah layak katanya ya. Iya. Ya itu jadikan untuk Iya. bahan energi gitu kan. Iya. Daripada tanda kutip ya Kang, saya banyak kritik pemerintah nih, untuk beberapa program yang angkanya sangat jumbo dan tidak terlalu ya senapas lah dengan PDIP Pemren ya. Ya, sejalan lah kita. Sejalan lah gitu ya. Dan Pertamina, nah ini saya mau kasih masukan sedikit ya Kang. Pertamina ini sendiri yang saya lihat ya, nggak berani dia mengambil tindakan yang secara status emergency gitu, status darurat, langsung direct negosiasi, langsung beli, langsung bayar. Karena apa? Siapa yang bisa menjamin mereka mengambil sikap itu tidak terjadi seperti teman-teman yang hari ini sekarang masih dalam proses persidangan? Yang menurut mereka Sudah melakukan langkah yang benar, tapi kan akhirnya salah juga. tapi disalahkan. Kan mereka orang-orang Pertamina yang ada sekarang, mereka kan berpikir dia membuat sesuatu, tahu-tahu nanti gue jadi kayak teman-teman saya juga tuh. Dia bilang gitu kan. Ya nggak berani Kang. Mereka ada anak istrinya yang nunggu di rumah. Betul nggak? Berarti harus mengendikan pemerintah harus hadir di sini mengatakan saya menjamin Anda melakukan sesuatu dengan perpres kayak dengan impres kayak apa situasi yang darurat, tapi bukan situasi darurat negara, kita situasi darurat energi. Gak akan berani Mak. Saya yakin secara psikologis kita sebagai manusia gak akan berani melakukan tindakan yang di luar normal. Yang normal mereka lakukan aja terjadi seperti ini. Apalagi ini sekarang mereka. Yang nantinya mereka pensiun atau mereka masih bekerja 5 tahun kemudian mereka tahu-tahu kena masalah hukum. Siapa yang bisa menjamin? Kan mereka akan berpikir. Jadi sekarang apa? Pemerintah harus hadir di sini. Kami akan menggaransi kalian tidak kenapa-napa, ambil sikap, ambil putusan. Mungkin mereka akan lakukan itu. For the sake kondisi yang ada hari ini, mereka akan melakukan itu. Tapi sekarang apa jaminan mereka melakukan itu? Berarti nggak dilakukan itu ya? Saya nggak tahu hari ini belum. Sampai hari ini belum. Ikut pemerintah aja tetap. Ya. Ikut normal aja. Tapi karena kan saya bilang tadi, kalau mengikuti proses, tender apa segala macam, udah hilang nih barang. Tapi kalau mereka melakukan direct negotiation, mereka itu menyalahi aturan. Tapi kalau digaransi atau dijamin oleh pemerintah, kalian tidak menyalahi aturan karena ini kondisi abnormal. Mungkin mereka akan melakukan Dan tidak dalam konteks untuk memperkaya diri kan, Iya. mencari keuntungan. Iya, ini untuk kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, kepentingan Indonesia kan. Buka dada itu merah putih gitu. Gitu Kang. Terima kasih Kang. Sama Kita diskusi lagi dengan pembicaraan yang lebih menarik lagi. Bila Taufiq Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun.